Dari keresahan akan tingginya angka kematian akibat virus denggi, Tedjo Sasmono mendedikasikan hidupnya untuk meneliti dan memahami demam berdarah denggi dan penyakit-penyakit arbovirus yang menjadi salah satu problem kesehatan terbesar di Indonesia. Selama lebih dari 2 dekade, ia menekuni riset epidemiologi molekuler denggi di Indonesia. Hasil risetnya berhasil memetakan peredaran 4 serotip virus denggi di lebih dari 15 kota, mengungkap dinamika genetik virus hingga mendeteksi peredaran virus Zika dan Chikungunya. Publikasi ilmiah ini menjadi rujukan penting untuk penyusunan kebijakan kesehatan nasional hingga global. Tidak berhenti di publikasi ilmiah saja, Tedjo juga mengembangkan teknologi diagnostik dan kandidat vaksin arbovirus. Ia juga terlibat sebagai steering committee dalam uji coba penerapan nyamuk Wolbachia di Yogyakarta untuk upaya menekan transmisi denggi secara signifikan. Berbagai penghargaan menjadi bukti dedikasinya, termasuk Excellence Award dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 2024, Newton Prize UK Indonesia 2019 Shortlist, dan Australia Awards Fellowship 2016. Dari tahun 2021 hingga sekarang, Tedjo Sasmono selalu masuk dalam daftar top 2% ilmuwan teratas dunia berdasarkan data lebih dari 100.000 saintis terbaik yang dirilis peneliti dari Universitas Stanford, John Ioannidis bersama Jeroen Baas dan Kevin Boyack. Sejak 2011, Tedjo Sasmono menjadi Senior Research Fellow sekaligus Research Group Leader di Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, dan terus memimpin kelompok riset tersebut hingga kini di bawah Pusat Riset Biologi Molekuler Eijkman, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Saya itu mengamati ya bahwa penyakit-penyakit virus yang ditularkan oleh nyamuk, ya misalnya demam berdarah denggi, chikungunya, Zika, encephalitis, itu masih menjadi masalah besar di Indonesia. Virus yang kecil bisa menyebabkan dampak yang hebat. Ya. Nah, dari situlah saya ingin memahami bagaimana karakteristik biologi dari virus tersebut, bagaimana cara penularan, pola transmisinya, epidemiologinya, untuk saya bisa ikut berkontribusi nyata. Di dalam bidang kesehatan, misalnya penelitian bisa diarahkan untuk mendukung kebijakan publik, untuk mengembangkan teknologi-teknologi, misalnya untuk vaksin, diagnostik, atau pengembangan obat, sehingga kita bisa siap dan mandiri menghadapi tantangan kesehatan di masa depan. Contohnya adalah saat kita mengalami pandemi COVID, kita harus siap apabila terjadi pandemi berikutnya. Habibie Prize ini juga merupakan penghargaan yang luar biasa, sekaligus amanah bagi para peneliti untuk selalu bisa melanjutkan, meneladani, mencontoh legasi dari Profesor Habibie, seorang tokoh yang menginspirasi bangsa Indonesia melalui kecerdasannya, inovasinya, dedikasinya, dan integritasnya. Ke depan, saya ingin mendorong lebih lanjut penggunaan teknologi genomik untuk pengembangan teknologi vaksin, diagnostik, dan inovasi teknologi kesehatan untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Para peneliti juga harus mampu dan berani bermimpi besar, namun tetap fokus pada keadaan nyata yang ada di masyarakat. Dengan penghargaan ini, tentu saja saya ingin berterima kasih, yang terutama adalah orang tua kami, kemudian juga keluarga, istri saya, anak-anak saya, dan juga pendidik-pendidik saya dari sejak zaman sarjana, kemudian pasca sarjana, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Kemudian juga guru-guru kami, para panutan kami, sewaktu di Lembaga Eijkman, Prof. Sangkot, Prof. Hera, kolega-kolega kami di Lembaga Eijkman zaman dulu, kemudian juga kolega-kolega tim yang tidak pernah berhenti mensupport, mendukung semua penelitian yang kami kerjakan. Selain itu, saya juga ingin mengaturkan terima kasih kepada institusi, ya, kepada Pusat Riset Biologi Molekuler Eijkman, juga kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional. Terima kasih dan tetaplah berinovasi. Rekam jejak Tedjo Sasmono memberi kita pelajaran, riset seharusnya tidak hanya berhenti pada halaman sebuah jurnal, namun harus menjadi jembatan yang menghubungkan ilmu pengetahuan dengan solusi nyata yang berdampak untuk masyarakat.